Halo semua, perkenalkan nama saya Aprilia Nanta, NPM 23312043 dari kelas IF23B. Di video kali ini saya akan membahas tentang database dan CRUD. Database adalah sekumpulan data yang terorganisir dan disimpan secara sistematis dalam bentuk yang dapat diakses dan dikelola dengan mudah. Data dalam database disusun dalam tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap tabel menyimpan informasi tertentu, misalnya data pelanggan, produk, atau transaksi. Database memungkinkan penyimpanan data dalam jumlah besar dan memberikan cara yang efisien untuk mengakses, mengelola, serta memperbarui data tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis database. Yang pertama, database relasional. Database relasional menyimpan data dalam bentuk tabel yang terstruktur dan memiliki hubungan antar tabel. Sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS menggunakan bahasa query seperti SQL atau Structured Query Language untuk mengelola data. Yang kedua, database non-relasional atau NoSQL. Database NoSQL lebih fleksibel dibandingkan dengan database relasional dan tidak mengharuskan data disusun dalam tabel dengan kolom dan baris yang kaku. Data dapat disimpan dalam format seperti dokumen, grafik, atau key value parse. Selanjutnya ada fungsi dan kegunaan database. Yang pertama, penyimpanan data yang terorganisir. Database memungkinkan penyimpanan data dalam jumlah besar yang terstruktur, sehingga memudahkan pencarian dan manipulasi data. Yang kedua, pengelolaan data yang efisien. Dengan database, proses pembaruan, penghapusan, dan pencarian data dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Yang ketiga, akses data yang cepat. Database memfasilitasi akses cepat ke data melalui query, memungkinkan penggunaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam waktu singkat. Yang keempat, keamanan data. Sistem manajemen database menyediakan fitur keamanan untuk mengontrol siapa yang dapat mengakses atau memodifikasi data. Berikut ini adalah contoh database. Nah, di dalam codingan itu kan ada create. Fungsinya tambah buku, menambahkan data buku baru ke dalam tabel dengan menggunakan perintah SQL insert into. Yang kedua itu ada read, fungsi lihat buku, mengambil semua data buku yang ada dan menampilkannya di konsol menggunakan select. Yang ketiga, update, fungsi update buku, memperbarui data buku yang sudah ada berdasarkan ID buku menggunakan perintah SQL update. Yang keempat, delete, fungsi hapus buku, menghapus buku berdasarkan ID menggunakan perintah SQL delete. CRUD adalah singkatan dari create, read, update, dan delete, yang merupakan konsep dasar dalam pengelolaan data di sistem komputer atau aplikasi berbasis database. CRUD menggambarkan 4 operasi utama yang biasanya dilakukan untuk memanipulasi data, yaitu membuat data baru, create, membaca atau mengambil data yang sudah ada, read, memperbarui atau mengubah data, update, dan menghapus data, delete. Konsep ini sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk memastikan sistem dapat memenuhi kebutuhan pengelolaan data secara efisien dan konsisten. CRUD menjadi kerangka kerja standar yang mempermudah interaksi antar pengguna, aplikasi, dan database, baik dalam sistem kecil seperti aplikasi sederhana maupun dalam sistem besar seperti platform e-commerce atau layanan manajemen data. Fungsi CRUD adalah untuk memudahkan pengelolaan data dalam sistem atau aplikasi berbasis database. Operasi ini memungkinkan pengguna atau pengembang untuk menambahkan data baru, membaca atau mengambil data yang ada, memperbarui informasi yang sudah disimpan, dan menghapus data yang tidak lagi diperlukan. Dengan adanya CRUD, proses pengelolaan data menjadi lebih terstruktur dan efisien, serta memastikan bahwa data dalam sistem dapat diakses, dimodifikasi, atau dihapus sesuai kebutuhan tanpa mengorbankan integritasnya. Jenis-jenis CRUD. Yang pertama, CRUD standar merupakan implementasi dasar dari operasi create, read, update, dan delete pada database. Digunakan dalam hampir semua aplikasi berbasis database. Yang kedua, CRUD melalui API
Operasi CRUD dilakukan melalui panggilan API yang memungkinkan aplikasi berkomunikasi dengan server atau database secara remote. Ini sering digunakan dalam aplikasi berbasis web dan mobile. Yang ketiga, CRUD dengan validasi dan autentikasi. Menggunakan validasi untuk memastikan data yang dimasukkan benar dan autentikasi untuk membatasi akses, memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat melakukan operasi CRUD. Yang keempat, CRUD berbasis UI. Operasi CRUD dilakukan melalui antarmuka pengguna grafis yang memudahkan interaksi dengan data, seperti menggunakan formulir input, tabel, atau tombol untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data. Yang kelima, CRUD dalam microservice. Dalam arsitektur microservice, setiap layanan mikro menangani operasi CRUD-nya sendiri dan dapat berkomunikasi dengan layanan lain melalui protokol seperti HTTP atau messaging queue. Yang keenam, CRUD dalam aplikasi web atau mobile. Pengguna dapat melakukan operasi CRUD melalui aplikasi berbasis web atau mobile dengan antarmuka yang responsif dan mudah digunakan, seperti dalam aplikasi e-commerce atau manajemen konten. Berikut adalah contoh dari CRUD. Nah, di dalam codingan itu kan ada create table, itu fungsinya membuat tabel user jika belum ada. Selanjutnya ada add user, menambahkan data pengguna baru ke tabel. Selanjutnya ada get all user, mengambil semua data pengguna dari tabel. Selanjutnya ada update user, memperbarui data pengguna berdasarkan ID. Selanjutnya ada delete user, menghapus data pengguna berdasarkan ID. Dapat disimpulkan bahwa database adalah sistem yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan mengatur data secara efisien, sehingga data dapat diakses dan dimanipulasi dengan mudah. Dalam pengembangannya, database memungkinkan penyimpanan data dalam format yang terstruktur, mempermudah pengambilan informasi, dan memastikan keamanan serta konsistensi data. Teknologi ini menjadi fondasi utama bagi aplikasi modern, dari sistem keuangan hingga e-commerce. CRUD adalah akronim dari Create, Read, Update, dan Delete yang merupakan operasi dasar untuk mengelola data dalam database. Operasi ini memungkinkan pengembang untuk menambahkan data baru, membaca informasi yang ada, memperbarui data yang sudah tersimpan, dan menghapus data yang tidak lagi diperlukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.